Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la waliyus salihin. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan majlis kita ini untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu tanda kita cinta Rasul, dan mudah-mudahan kita jumpa beliau di hari kiamat dalam keadaan beliau senang dan ridha terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Oleh karena itu disunnahkan kita puasa hari Senin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sebuah puasa sunnah, puasa hari Senin. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Rasulullah SAW bersabda, "Yaumul Itsnaini yaumun wulidtu fihi." Hari Senin hari kelahiran saya, kata Rasulullah SAW. Di sini Rasul mengikatkan ibadah puasa dengan hari kelahiran. Kalau dalam bahasa konteks kita, boleh orang-orang di ulang tahun, hari ulang tahun, hari jadi, boleh berpuasa. Misal, anda jadi di hari Senin, terus kalau anda puasa hari Senin untuk mensyukuri nikmat untuk hari jadi, ya tidak apa, boleh. Misal anda jadi di tanggal 20 misal Januari misalnya, atau 20 misal Rabi' atau 20 Safar atau apa saja tanggal-tanggal, kalau boleh kita mau berpuasa, tidak apa, karena contoh Rasulullah saja di hari kejadiannya, hari kelahirannya Rasulullah sendiri berpuasa. Di situ ada pemahaman kalau Rasulullah puasa hari Senin, alasannya hari Senin hari kejadian beliau, hari kelahiran beliau. Yang kita sudah faham semua, puasa adalah ibadah. Kalau memang ibadah dibolehkan terkait dengan hari jadi dan hari kelahiran, apalagi yang di bawah ibadah puasa adalah maulud. Faham? Ini ada pemahaman dari sebagian ulama yang memahami dengan hadis ini yang sahih, kalau Rasulullah mengikatkan hari kejadiannya, hari kelahirannya dengan puasa, padahal ibadah puasa itu adalah ibadah, atau amal puasa adalah ibadah, apalagi kalau maulud. Dan pertemuan yang sudah lalu kita sudah bahas, maulud itu dasarnya dan intinya dan hikmahnya memang tidak ada perintah Quran dan hadis, tapi banyak tanda-tanda mengajak umat ini, apalagi di masa ini yang cukup umat Islam khususnya menjauh diri dari sirah Rasul, menjauh diri dari Islam, menjauh diri dari akhlak. Itu yang diperlukan kita kembali. Diharapkan mudah-mudahan dengan kita mengadakan maulud, merayakan hari maulid seperti 12 Rabiul Awal, atau mulai dari hari pertama Rabiul Awal sampai akhir, semuanya kita punya niat dan tujuan agar umat Islam ini kembali lagi kepada akhlak Rasul, kembali lagi mempelajari sirah Rasul, kembali lagi bangkitlah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana alhamdulillah seperti sebuah kemudahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada negara Brunei Darussalam, mulai dari sultannya sampai rakyatnya, Masya Allah semua ikut merayakan hari maulud. Mengharapkan apa? Hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ulama menjelaskan, pasti orang-orang yang cinta Rasul
dan mengikuti merayakan maulid macam ini termasuk orang-orang mendapatkan pahala cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada berbeza pendapat antara ulama, hari kelahirannya sudah jelas hari Senin, tapi yang menjadi persoalan tanggalnya, tarikhnya. Ada yang bilang hari yang kedua Rabiul Awal, ada yang bilang tanggal 9 Rabiul Awal, ada sebagian ulama berkata 12 Rabiul Awal. Jadi sebagian banyak ulama berkata 12 Rabiul Awal. Misal saya kasih gambaran contoh. Kalau ulama 100%, ya, faham? Ulama 100%, 20% berkata 2 Rabiul Awal, 20% lagi berkata 9 Rabiul Awal. Tinggal berapa? 60% berkata 12 Rabiul Awal. Artinya sebagian banyak dari ulama berkata 12 Rabiul Awal lebih dekat dan akrab untuk menentukan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut saya tidak perlu dipersoalkan. Mau 2 Rabiul Awal, mau 9 Rabiul Awal, mau 12 Rabiul Awal, bagi kita orang cinta Rasul, menurut saya seharusnya setiap hari ada maulud. Jangan kita hanya mau mengenal Rasul, mau tahu sirah Rasul, mau cinta Rasul pas hari maulud. Begitu habis bulan Rabiul Awal sudah tidak ada maulud lagi. Jangan seperti ini. Bagaimana kita mempraktik dan membuktikan, kita menampak dalam sehari-hari kita, setiap hari jadi maulud, akhlak kita, amal kita, takwa kita, di rumah tangga kita, di luar, di masjid, di luar masjid, di kantor, di dalam pekerjaan, di mana saja kita berada, selalu terbawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi akhlak, dari segala aktivitas kita selalu terbawa. Itulah membuktikan macam orang seperti ini tak perlu bikin maulid, karena setiap hari dia maulud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering orang-orang yang bertanya tentang nama Rasulullah, yang saya selalu mengajar harus kita orang-orang paling tidak mengetahui sampai kaki yang ketujuh. Nah, sekarang kalau saya bertanya nama Rasulullah SAW, ya balik Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Talib, sudah sampai sini saja. Saya tidak tahu habis itu. Ya, Muhammad ibn Abdullah, bapaknya kan Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihir, ibn Malik, ibn Nadar, ibn Mudrika, ibn Nizar, ibn Mudar, ibn Ilyas, ibn Ma'ad, ibn Adnan. 22 dari nama Rasul sampai ibn Adnan. Ibn Adnan ini keturunan daripada Nabi Ismail. Sudah disepakati oleh ulama, ada ijma' oleh ulama dari nama Nabi Muhammad sampai Adnan, betul, jelas, sahih. Lebih daripada Adnan sampai ke Nabi Adam, ada sebuah buku, saya pernah baca sebuah buku dalam sejarah membawa nama Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Jadi Masya Allah, saya punya guru Masya Allah hafal sampai Nabi Adam. Kalau kita sampai orang tua saja, bapaknya saja, Muhammad ibn Abdullah, sudah cukup. Alasannya kita tidak hafal nama. Ini kan sayang sekali, nak Rasulullah kita yang memang tidak diajurkan hafal nama Rasul, tidak diperintahkan harus hafal, tapi paling tidak hafal sampai ketujuh kakeknya Rasulullah, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Cukup sampai di sini. Kenapa sampai di sini? Pertemuan yang lalu kita sudah cerita apa yang terjadi di Makkah sebelum cerita Ashabul Fil, dan yang sebelumnya kan di antara yang memiliki kekuasaan di Makkah kan Qusay. Habis di antara Nabi Ismail dan kabilah Jurhum, habis terjadi perang antara Jurhum dan Ghatafan, kembali kekuasaannya lagi kepada Qusay. Qusay begitu meninggal dunia diserahkan kepada Hashim.
habis dari Qusay diserahkan kepada Abdi Manaf, habis Abdi Manaf diserahkan kepada Hashim, habis Hashim diserahkan kepada Abdul Muttalib, dan disitulah kembali kekuasaan Makkah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Kita kembali kepada cerita Siti Halimah. Pertemuan yang lalu, Siti Halimah sebagaimana saya sudah jelaskan, dia naik Attan. Attan sebuah unta yang sudah tua. Namanya sudah hafal ya, Attan. Tapi pas dia datang dari kampungnya menuju ke Makkah, berjalannya perlahan-lahan. Sudah tua, barangkali belum isi minyabannya, ya, jadi perlahan-lahan lah, sudah tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga. Sampai kawan-kawan Siti Halimah menyuruh, ayo cepat, kok lama-lama, kita sudah terlambat ini, kita mau nyampe di Makkah. Disuruh tunggu dan disuruh sabar. Tapi begitu Rasulullah SAW naik dan diambil oleh Siti Halimah, dan kemudian Rasulullah SAW dengan suami Siti Halimah, kemudian anaknya Siti Halimah Al-Harith naik kepada Attan itu, terus berjalan ramai-ramai menuju kembali pulang. Dalam perjalanannya malah Attan yang tadi yang perlahan-lahan jalanannya malah jadi duluan jalan. Sambil kawan-kawan Siti Halimah, mau kemana ini kok? Ini bukan Attan yang tadi, yang baru kita pakai datang. Ya itu memang tidak ada lagi. Oh kok bisa? Boleh cepat jadinya begini? Wah, ini sebuah kekuasaan yang diberikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Attan saja yang namanya binatang yang sudah tua dan tidak punya tenaga menjadi kuat. Malah disuruh kawan-kawan Siti Halimah, tunggu sebentar, sabar. Kok ini duluan keburu? Oh barangkali dapat Attan baru katanya dari Makkah. Padahal tidak dirubah, Attannya itu aja, tidak ada lagi. Tapi ya apa yang berubah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi naik di atas Attan tersebut. Begitu mereka sampai malam hari, istrinya Siti Halimah berkata kepada suaminya, sepertinya kita sejak membawa anak yatim ini, sepertinya kita mendapatkan banyak keberkahan. Attan yang lemah sudah jadi kuat, yang kering sudah terisi susu. Di kampungnya saja yang namanya, kata Siti Halimah, di masa itu namanya Sanatun Syahba. Sanatun Syahba artinya tahun yang paling kering, kelaparan, kemiskinan, lama tidak hujan dan tidak ada hasil tanam-tanaman, paling kering. Tapi begitu terbawa Nabi Muhammad SAW ke kampung itu, mulai hijau-hijauan. Berarti tumbuh alam ini mulai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kawan-kawan Siti Halimah berkata sama orang-orang yang membawa kambing, bawa unta, cuba lihat lokasi di mana ini Siti Halimah membawa kambingnya, kok keluar dari lokasi rumah kering-kering kurus, terus kembali sudah gemuk terisi. Cuba lihat di mana dia makan. Ini semuanya keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 2 tahun. Cuba bayangkan, kalau di malam pertama saja sudah dapat banyak perubahan, apalagi 2 tahun. Habis 2 tahun kebiasaan budaya Arab, kalau sudah disusui 2 tahun dikembalikan kepada ibunya. Tapi kata Siti Halimah, saya dalam perasaan saya masih ingin ditahankan ini anak yatim, karena luar biasa berkahnya. Ya siapa yang tidak mau miskin jadi kaya? Siapa yang tidak mau? Kalau kita aja boleh saja, apalagi Siti Halimah. Begitu dia kembalikan kepada Siti Aminah, ibunya Rasul, dia menyampaikan, boleh saja berbanjal lagi kontrak. Kalau boleh istilah kontrak ya, kita masih boleh pakai lagi. Ini Masya Allah luar biasa berkahnya. Tapi Siti Aminah karena kondisi dan kebudayaan di sana 2 tahun sudah selesai. Tapi Siti Halimah masih mohon terus, mohon ini walaupun berapa bulan lagi ini Masya Allah banyak ini manfaat dan banyak guna. Akhirnya Siti Aminah diserahkan.
Dapat Siti Halimah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kembali kepada kampungnya. Tapi kawan-kawannya semua masing-masing diserahkan anaknya kepada keluarganya. Hanya Siti Halimah bawa lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Ada riwayat 3 tahun. Terjadi sebuah peristiwa yang cukup dahsyat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya Siti Halimah Al-Harith, ya seperti anak-anak bermain di belakang rumah. Main, namanya anak kan main-main biasa. Di saat itu datangnya malaikat Jibril. Sebagaimana di hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini ada operasi live, operasi langsung jadi. Langsung bertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan kondisi anak-anak yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya anak-anak di antara 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tiba-tiba ada orang berpakaian putih, tidak ditahu sama manusia bagaimana bentuknya dan gambarannya, datang memegang Nabi Muhammad, bertahankan dan ditidurkan di atas tanah dan langsung dioperasi. Terbuka dadahnya sallallahu alaihi wasallam, diambil hatinya. Semua anak-anak melihat kondisi seperti ini semua kaget dan mereka melarikan diri masing-masing pulang ke rumah. Diambil oleh malaikat Jibril hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipersihi dengan air Zam-Zam yang dari surga. Terisi dengan yakin dan hikmah. Terisi. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang memiliki hikmah, dia akan memiliki segala kebaikan, banyak manfaat. Oleh kerana itu Allah sengaja mengisi yakin dan hikmah. Dan di saat itu malaikat Jibril mengambil sebuah sepuku darah yang hitam. Kata malaikat Jibril, ini nasibnya syaitan. Nasibnya syaitan, sepuku darah dalam hati Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril agar syaitan pun tidak punya jalur kepada Rasul. Persih lahir batin. Itu sepuku darah itu yang ada, yang tertumbul dalam hati Rasulullah, itu sudah dimiliki oleh banyak semua manusia. Jadi kalau ada sifat dengki, sifat hasud, sifat benci, sifat-sifat batin yang namanya sifat yang tidak baik, itu semuanya dari sepuku darah syaitan. Nasibnya syaitan untuk menggoda manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dari nasibnya syaitan itu, menjadi manusia yang sempurna lahir dan batin sallallahu alaihi wasallam. Begitu Siti Aminah, Siti Halimah datang melihat kondisi Rasulullah berjalan, oh, ini sudah berasi habis cepat, tidak bagi kamar ICU, tidak bagi ambulan, tidak bagi hospital, langsung jadi sudah selesai, habis tugas, sudah terisi iman, hikmah dan yakin. Disitulah terlihat Siti Halimah melihat kondisi Rasulullah SAW sudah mulai ada perubahan, sepertinya orang sakit, takut. Kata suaminya, coba kita cepat, jangan-jangan yang goda tadi itu syaitan. Dia tidak tahu ini siapa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disayangi dan dicintai Allah, yang senantiasa dalam perlindungan Allah. Oleh kerana itu ada hikmahnya, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, hidup yatim dan hidup miskin, agar dia dalam selama hidupnya tidak ada kebutuhan kepada manusia, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tertanam keyakinannya kepada Allah. Oleh kerana itu kata Rasulullah, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling takwa kepada Allah. Bagaimana beliau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah kalau tidak terisi iman dan yakin yang luar biasa? Sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Siti Halimah membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke ibunya.
Kata ibunya, ada apa beritanya? Kemarin saja mau bawa ke, sekarang cepat-cepat balik lagi. Ada apa ini cerita? Kata Siti Halimah, ya ada apa, kita ada banyak ini kesibukan, banyak urusan. Siti Halimah tidak berani menceritakan apa yang terjadi. Takut-takut mungkin besoknya anaknya jadi ada bernyakit atau ada kesakitan, nanti dia yang jadi salah. Kata Siti Aminah, jujurlah wahai Halimah, ada apa? Kemarin saja mau dikembalikan tidak senang, malah senang dibawa balik. Sekarang mau cepat-cepat balikin lagi. Ada apa? Apa yang terjadi? Jujur saja, jangan takut. Akhirnya Siti Halimah menceritakan kepada Siti Aminah apa yang terjadi. Siti Aminah berkata kepada Siti Halimah, pasti kamu memfikirkan yang terjadi itu peristiwa adalah dari syaitan. Bukan syaitan. Ini anak saya memiliki sebuah rahasia sampai sekarang saya belum tahu, tapi saya yakin anak ini akan memiliki keagungan dan kemuliaan yang luar biasa. Kata Siti Aminah, serahkan saja dan biarkan saja saya yang urus. Akhirnya Siti Halimah pulang. Tidak lama Siti Aminah meninggal dunia, usia Rasulullah SAW 6 tahun. Habis Siti Aminah meninggal dunia, diserahkan kepada kakeknya Rasul, Abdul Muttalib. Dan kakeknya Rasul SAW paling sayang sama Rasul, walaupun namanya anak kecil. Kakeknya Rasul Abdul Muttalib punya sebuah tempat, lokasi penduduk. Ya, kalau kita istilah kita, misal kursi kerajaan atau kursi, ya, pokoknya satu tempat untuk penduduk pemimpin yang sangat dihormat. Dan tidak boleh sembarangan orang duduk di situ, hanya Abdul Muttalib. Tapi begitu Rasulullah datang, umurnya 6 tahun, 7 tahun, dia suka bermain di sebelah Al-Ka'bah, dia suka duduk. Anaknya Abdul Muttalib semua melarang, Muhammad jangan duduk di sini, sana duduk. Kata Abdul Muttalib, biarkan saja, saking senangnya dan cintaannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama juga Abdul Muttalib meninggal dunia, diserahkan kepada Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia, umur Rasulullah SAW sudah 8 tahun. Cuba bayangkan jamaah sekalian, peristiwa itu, ini semuanya Rasul masih anak. Meninggal bapaknya belum dia lahir, kemudian ibunya dia masih 6 tahun, kemudian kakeknya. Ini semua Allah juga mengingatkan pas turunnya Al-Quran, sebagaimana dibaca oleh imam kita, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah tinggalkanmu, selalu Allah subhanahu ada bersamamu. Alam yajidka yatiman fa'awa, dalam keadaan yatim piatu, tidak ada yang urus, Allah subhanahu selalu ada bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat dilindungi oleh Allah sebelum menjadi Nabi, sangat dipelihara, sangat terjaga, sangat dikawal sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib punya keluarga besar, anaknya banyak. Tapi kelebihan Nabi Muhammad SAW, kalau saat makan, kalau Rasul ikut makan, semuanya boleh kenyang dan alhamdulillah masih tersisa makanan. Tapi kalau Muhammad tidak ikut makan, saking banyak anaknya Abu Talib, makanannya habis dan belum boleh kenyang dan tidak ada sedikit pun. Kata Abu Talib ini selalu kalau ada makanan, jadi yang datang duluan Muhammad ini. Selalu Abu Talib kalau sudah ada makanan, anaknya datang kumpul semua, mau makan sampai habis. Jadi kalau mau datang, tunggu, mana Muhammad? Biar terjamin makan dah habis. Kalau udah anak Muhammad habis, dipanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh antum makan dulu, nanti baru anak-anak saya ini. Allahu Akbar. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi Rasul dan masih dalam usia anak, ya, masih belum 10 tahun, mendapatkan banyak keberkahan.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Habis itu terjadi banyak peristiwa selama Rasulullah SAW bersama pamannya Abu Talib, kemudian berjalan dari Makkah ke Asyam untuk berusaha. Ini salah satu karena Abu Talib merasa keluarganya cukup besar, cukup banyak, dan dia termasuk orang miskin. Abu Talib beda sama kakeknya, beda sama keluarga yang sebelumnya. Oleh karena itu berusaha Abu Talib memiliki berdagang atau berusaha dari Asyam atau dari Yaman agar bisa membawa harta dan bisa untuk berinfak dan bernafkah kepada keluarganya termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut salah satu waktu, satu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 15 tahun ikut bersama pamannya berangkat dari Makkah ke Asyam untuk berbisnis, berdagang, berusaha. Selama dalam perjalanan, selalu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada awan yang melindungi Rasul. Karena musim panas, apalagi di negeri Arab. Tahu ya? Kalau di negeri Arab luar biasa. Ada salah satu sunnah yang barangkali belum boleh terjadi di Brunei. Namanya salatul istisqa. Faham salatul istisqa? Salat minta hujan. Ya, karena hujan terus. Kalau Makkah Madinah itu ya kadang-kadang 2 tahun 3 tahun belum boleh hujan. Jadi sunnah istisqa dilakukan terus. Tapi kalau di negeri sudah hujan terus, mana ada salat istisqa, tak perlu minta hujan lagi. Ya, karena setiap hari. Malah kadang-kadang ada orang salat menolak hujan. Ya Allah, sudah habis ini, banjir ini, banyak hujan ini. Yang ini salah satu. Tapi yang saya bangga di negara Brunei, saya melihat ada sebuah sunnah. Barangkali anda belum memperhatikan, tapi ini sunnah Rasulullah, dan saya sudah berkeliling beberapa negara termasuk di Makkah dan Madinah tidak membuat sunnah itu. Adalah mengucapkan amin sesudah imam. Rasulullah menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza ammana al-imamu fa aminu. Kalau amin ucapkan, imam ucapkan amin, baru makmum ikut amin. Ini sebuah sunnah yang saya lihat saja yang dilaksanakan dan diamalkan hanya di negara Brunei Darussalam. Di Makkah Madinah imamnya waladdallin, belum waladdallin selesai sempurna sudah amin duluan. Sepertinya kubur mau masuk surga ini. Padahal pahala ikuti habis imam amin. Barang siapa, kata Rasulullah, yang aminnya sesuai amin malaika, diampuni oleh Allah dosa lalu. Masya Allah. Oleh karena itu saya harap tetap jaga sunnah ini, tidak mendahului imam baca amin. Begitu imam mengucapkan amin, boleh langsung ikut, dan mohon imamnya juga jangan lama-lama. Ya, bahkan boleh imam waladdallin, makmum nunggu-nunggu kok imam dah amin-amin ini kan dah macam ini dah boleh. Jadi persoalan macam ini kewajiban imam harus menjaga masail seperti ini, apalagi yang terkait dengan fiqhul imam. Harus imam memahami fiqhul imam agar boleh jadi imam dan bisa memimpin jamaah. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Banyak cerita untuk menselesaikan sirah Rasulullah. Boleh kita berkata 3 bulan, boleh 6 bulan, belum tentu habis. Tapi waktu kita singkat. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita masih lanjut kemanusiaan dan Muhammad sebelum jadi Rasul. Apa yang akan terjadi dan banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Rasul ke Asyam dan kehidupan Rasul di Makkah. Peristiwa saat menghancurkan Al-Ka'bah dan membangunkan Al-Ka'bah kembali, dan banyak hal-hal yang terjadi. Dan kemudian pernikahan Rasul dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjut sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sepertinya kurang semangat bersalawat kepada Rasul.
Mau jadi orang pelit. Tahu orang pelit? Kikir. Faham orang kikir? Orang pelit, ya, mau simpan-simpan saja, tidak mau bersedekah. Salawatlah kepada Rasulullah menjadi sedekah kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mendengar nama Rasulullah wajib salawat. Mendengar nama Rasulullah wajib salawat. Memulai bersalawat sunnah. Mulai bersalawat sunnah. Seperti Assalamualaikum. Mulai assalam sunnah, tapi mendengar salam wajib jawab. Ini hak muslim sesama muslim. Ini ada kewajiban, ada keutamaan. Kalau ada orang muslim ucapkan salam, kita wajib penuhi haknya sebagai sesama muslim menjawab salam. Seperti juga nama Rasulullah SAW. Begitu terbawa Rasulullah, nama Rasul dalam khutbah, dalam ceramah, dalam majlis ilmu, kita saat membaca buku hadis atau buku fikih, terus atau buku sirah, terbawa nama Rasulullah SAW, kita selalu bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita kembali melanjut sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalanan Rasulullah bersama pamannya Abu Talib ke negeri Asyam untuk usaha. Selama perjalanannya beliau selalu ada awan di atas kepala Rasul yang melindungi dari matahari yang panas. Karena kita sudah tahu negeri Arab itu termasuk salah satu negara yang panas. Oleh karena itu padang pasir lebih banyak daripada hutan-hutannya. Kalau di Brunei, masya Allah, hutan lebih banyak. Jadi jarang kita ketemu tanah. Ya, maksud saya tanah basir, ya. Selalu ada hujau-hujauan apa di mana-mana, masya Allah. Kalau kita yang sudah umrah atau sudah haji, berjalanan dari Makkah Madinah lebih dari 400 kilo kering, mati. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi subhanallah sekarang mulai ada hijau-hijauan, alhamdulillah. Ini berkahnya dari Brunei dibawa kemari dari untuk alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi berkah. Salah satu kemuliaan bagi saya sendiri dan bagi anda sekalian adalah kita sama-sama duduk di majlis untuk membahas sirah yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita fahami satu. Ini sebuah berkah bagi kita semua. Bisa hadir majlis sirah Rasul, bisa mempelajari tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mendalami, bisa menhayati. Saya harap anda sekalian cuba bayangkan sekiranya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan anda masing-masing. Kalau anda di saat ini ada kesempatan jumpa Rasul, apa yang anda mau sampaikan? Apa yang anda mau berbuat? Dan saya yakin bagaimana jamaah senangnya menjaga dan mempelajari sirah Rasulullah. Saya yakin Rasulullah juga bangga terhadap negara Brunei Darussalam. Karena salawat kita yang kita baca di acara maulud dan macam syair yang terisi banyak macam salawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, akthiru alayya min as-salati yawm al-jum'ati wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Berbanyalah salawat kepadaku hari Jumaat dan malam Jumaat, karena sungguh ini yang menjadi kebanggaan kita. Karena sungguh salawat kalian diantarkan oleh Allah kepadaku di Madinah. Ini salah satu kebanggaan yang membuat kita senang bersalawat, istiqamah membaca salawat. Bukan hanya di hari maulid, setiap hari dan setiap waktu berbanyak salawat. Malah di hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani, orang-orang yang jaga salawat sebanyak-banyaknya terjamin ampunan dosa
dan diangkat segala kesusahan dan kesulitan. Dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjamin syafaat sallallahu alaihi wasallam. Dan berbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat posisi yang terdekat kepada beliau. Sebagaimana juga di hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani dan Baihaqi, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku di dunia. Inilah kesempatan macam maulud yang kita adakan sama-sama di negara yang dimuliakan Allah, negara Brunei Darussalam. Mudah-mudahan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara zikir, negara Al-Quran, negara yang sehari-hari jadi negara maulud, dan selalu terbawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, agar termasuk negara Brunei. Ceritanya bukan hanya kepada Allah dan malaikat, cerita negara Brunei juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah buktinya di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Salawat kita diantar. Di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan riwayat yang lain, ada malaikat punya tugas. Setiap kita bersalawat, dibawa salawat kita. Ya Rasulullah, ini salawat keluarga besar Brunei negara Darussalam. Masya Allah. Ini tugas malaikat, tidak punya kerja lain. Dia selalu standby, dia selalu waspada, dia selalu kawal. Setiap orang bersalawat, ini malaikat tugasnya bawa salawat itu kepada Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, ini salawat orang-orang dari negara Brunei Darussalam. Masya Allah, kita bangga. Kita yang seharusnya bangga kalau boleh Rasul mengenal nama kita. Kita bangga kalau boleh Rasul mengenal nama negara kita melalui salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, jamaah sekalian, kalau mendengar nama Rasulullah wajib salawat. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Asyam, di samping perjalanan ke Asyam itu ada seorang ahli kitab, ulama, namanya Bahira. Boleh dibacakan Bahira, boleh dibacakan Buhaira. Salah satu ulama Nasrani. Dia memiliki kitab Al-Injil, yang disitulah tertulis dalam kitab Al-Injil sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dan begitu beliau melihat keluarga Makkah menuju ke Asyam dalam perjalanannya, dan melihat, tertarik perhatian dan awang yang menutupi kepala Rasulullah SAW, dia langsung berkata, di kolonan ini yang baru datang, di antaranya ada seorang Nabi. Padahal umur Rasul saat itu baru 15 tahun. Langsung disuruh anak buahnya, kalau mereka dekat di sini, tolong berhentikan mereka dan ajak makan. Terus diundang makan. Mereka masuk. Kata Abu Talib kepada Buhaira atau Bahira, wahai Bahira, kita sudah bertahun-tahun sering lewat antara Makkah, Asyam, Syam, balik lagi Makkah. Anda tidak pernah undang kita makan di sini. Ini tumben-tumben mau aja makan ini. Ini jalan-jalan nanti habis makan suruh bayar. Kata Buhaira, tidak, silahkan makan. Cuman karena Buhaira itu penasaran saja, dia mau yakinkan itu apakah betul-betul yang ada di antara mereka seorang Nabi atau tidak. Begitu melihat dari sikap dan akhlak Rasulullah, sangat terharu si Buhaira itu. Dia langsung bertanya kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, anak itu siapa? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Buhaira, tidak mungkin anak ini bapaknya masih hidup. Tidak mungkin anak ini ibunya masih hidup. Kakeknya pun sudah meninggal. Oh, kaget Abu Talib. Kok boleh tahu ini semua? Padahal dia di mana sama Makkah di mana? Boleh dia tahu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, Abdul Muttalib juga meninggal sebagai kakeknya. Memang sudah tertulis semuanya sifat Rasulullah di dalam At-Taurat dan Injil.
Dan kita baca suratul Fatah, akhir suratul Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurah wa mathaluhum fil injil. Allah berikan gambaran dalam Al-Quran, sifat Rasul dan sahabat pun tertulis dalam At-Taurat dan Al-Injil. Kalau anda suka baca, kita biasa kalau maulud suka baca inna fatahna laka fatham mubina. Kalau sudah baca suratul Fath, ambil ayat yang terakhir. Disitulah Allah jelaskan bagaimana sifat Rasul dan sahabat pula juga tertulis dalam At-Taurat dan Al-Injil. Akhirnya kata Abu Talib, ya memang saya bukan orang tuanya, tapi saya sebagai pamannya. Ini baru benar ini. Langsung kata Bahira kepada Abu Talib, saya mohon bawa anak ini balik lagi cepat ke Makkah. Kenapa? Saya masih ada banyak kerjaan, saya masih mau ambil barang, mau beli ini, mau beli itu. Ini anak kalau dijumpa oleh orang Yahudi pasti akan dibunuh sama orang Yahudi. Orang Yahudi sangat menunggu kesempatan seperti ini. Karena begitu datangnya Nabi dari negeri Arab, itu membuat orang Yahudi tidak senang. Padahal orang Yahudi tahu Nabi itu adalah yang memiliki nubuwah yang benar, Nabi yang benar, agama benar, kitab yang akan turun adalah kitab yang benar, adalah Al-Quran. Tapi kenapa mereka sombong tidak mau ikuti dakwah Rasul? Karena mereka merasa kenapa terpilih Muhammad dari Arab bukan dari kita Yahud. Ini yang membuat mereka, padahal mereka yakin Nabi itu adalah Nabi yang benar. Akhirnya karena Abu Talib takut apa yang akan terjadi, langsung membawa Nabi Muhammad balik lagi ke Makkah. Pas saatnya sampai ke Makkah, semua datang ke Abu Talib sebagai pemimpin Quraisy dan pemimpin Makkah. Wahai Abu Talib, kita sudah lama menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Hujan sudah lama tidak ada hujan. Ini kelaparan, binatang kita tidak boleh mendapatkan makan. Langsung Abu Talib apa yang dia berbuat? Membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan Nabi Muhammad kepada Al-Ka'bah. Dan dia berdoa, meminta hujan dengan tawassal atau wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah muncul berbeza pendapat antara ulama, apakah boleh tawassal kepada nama Nabi Muhammad SAW seperti yang kita baca di dalam maulud, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya macam itulah, apakah boleh kita berdoa dengan nama Rasulullah, Ya Allah ampunilah, dengan keberkahan ya Nabi Muhammad, Ya Allah ampunilah. Itu namanya tawassul, wasilah. Muncul berbeza pendapat, ada yang dibolehkan, tapi ini bukan bahasan kita. InsyaAllah dalam pertemuan yang lain waktulah. Karena masalah tawassul sangat memperbedakan antara ulama. Yang jelas Rasulullah SAW di saat itu terkenal di kota Makkah sebagai orang-orang yang paling jujur dan amanat. Sampai Rasulullah berusia 20 tahun menjalankan juga usaha, tapi kali ini bukan sama pamannya Abu Talib, kali ini dia sendiri. Siti Khadijah salah satu orang yang berikut bersama berkembangan usaha lewat Rasul. Dia punya anak buah namanya Maisarah. Hafal ya nama-nama ya, kalau saya sebut nama hafal, jangan hafal nama saya saja ya. Maisarah anak buahnya dari Siti Khadijah. Dia kirimkan bawa harta untuk menjadi modal usaha, dibawa ke Maisarah, Maisarah membawa ke Rasulullah. Ini modal dari Siti Khadijah. Dan Maisarah melihat bagaimana Rasulullah SAW pandai usaha. Sampai ke Asyam, balik lagi, sampai ke Makkah. Siti Khadijah radhiyallahu anha sendiri merasakan hartanya mulai bertambah dan terisi banyak barakah dan banyak manfaat. Akhirnya dia menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi berdagang, dia punya usaha dan modal, tapi dibagi hasil, dibagi dua.
Rasulullah terima. Biar anda sekalian tahu perjuangan Rasulullah. Rasulullah hidup dengan kerja sendiri, bukan dari sumbangan orang atau bantuan orang. Dia hidup dengan usaha sendiri. Dia hidup dengan kerja sendiri, kerja keras. Sejak kecil Rasulullah SAW bekerja untuk mencari nafkah sendiri dan makan sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah membiarkan Rasulullah menghadapi kesusahan hidup di dunia ini, berjuangan untuk kehidupan di dalam dunia ini, agar terbukti walaupun dia manusia, tapi ini semuanya menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan ada orang mau menjadi lebih baik daripada Rasul, mengharapkan Allah menurunkan hujan emas agar dia bisa duduk di rumah, saya bertawakal sudah, kan rezekinya semua di tangan Allah, tak usah saya bekerja. Tak boleh begitu. Ini Rasulullah saja sendiri yang terjamin kemuliaan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih dia berusaha, dan selalu dia berusaha baru tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam dulu baru tawakal. Lama-lama Siti Khadijah sebagai orang wanita yang kaya, punya penduduk yang cukup luar biasa, sampai dipanggil Sayyidatu Quraisy, orang yang termulia di antara wanita di bagian Quraisy. Di luar dia cantik dan kaya, dia melihat kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai terpanggil nama Rasulullah sudah tidak dikenal Muhammad lagi, dipanggil As-Sadiqul Amin, saking jujur. Dan sepanjang hidup Rasul sampai wafat tidak pernah satu kali pun berbohong. Sekarang ada istilah di zaman kita, sekarang ada bohong putih katanya. Yang setahu saya ada bawang putih, bukan bohong putih. Ya, katanya kalau ada bohong misal sama istri, kalau kita sembunyi atau takut apa-apa, kita bohong sama istri kita, tapi tidak ada niat, tidak apa-apa. Memang ada bohong hitam dan putih, semuanya hitam, tidak ada putih. Bawang putih ya ada. Ya harus kita tahu. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah sama sekali bohong, sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasannya, Rasulullah suka bercanda, tapi bercanda pun tidak pernah bohong. Sebagaimana ada seorang wanita, dia lagi nangis di atas sebuah kuburan. Ya Rasulullah, doakan saya supaya jadi ahli surga. Kata Rasulullah, ibu sudah tua, dah masuk surga orang tua. Kaget, nangis lagi. Kok jadi sekarang ni ada yang tua-tua dah masuk surga. Nah, ada yang sudah usia, sudah di atas 60, dah ada masuk surga. Ini kan bercanda Rasul sama ibu itu. Kaget, ya Allah sudah tua, kenapa saya tidak mati pas lagi muda ini? Kata Rasulullah, senyum Rasulullah, inilah bercanda kan, tapi tidak bohong. Kata Rasulullah, kalau anda masuk surga besok, dikembalikan oleh Allah dengan usia yang muda, yang cantik, masya Allah luar biasa. Disitulah Rasulullah SAW suka bercanda, tapi isi bercandaannya juga tidak ada bohong. Sampai terkenal nama Rasulullah As-Sadiq, As-Sadiqul Amin. Disitulah Siti Khadijah, ya sebagai setiap wanita yang merasakan sebuah keinginan dan keperluan, kata Siti Khadijah, lewat dia punya pembantu namanya Nafisa. Tahu Nafisa? Yang tadi siapa? Anak buahnya Maisarah. Sekarang Nafisa, ini wanita pembantunya Siti Khadijah. Ya kadang-kadang wanita suka curhat ya. Ada Siti Khadijah curhat sama Nafisa, oh ini namanya Muhammad luar biasa ini, orangnya amanat, orangnya jujur, harta saya bertambah berkah. Kata Nafisa, mau apa ini? Ini mau apa ini? Ini ada cerita ini nih. Karena sama-sama wanita, fahamlah, maklumlah. Udah, terus Nafisa lanjut sendiri, datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, nikahlah, sudah usia 25 tahun, kenapa tidak mau nikah? Kata Rasulullah, saya orang miskin, siapa yang mampu untuk biaya nikah dan biaya ini, biaya itu? Kata Nafisa, ada yang tanggung semua, gratis jadi bayar, jangan khawatir. Bismillah anta nawaitu, insyaallah semua beres. Emang siapa? Kata Nafisa kepada Rasul, Khadijah. Langsung kaget Rasulullah, Siti Khadijah, siapa yang mampu sama dia? Orangnya cantik, kaya raya, mana saya, mana Khadijah, kata Rasulullah. Maksudnya Rasul, padahal ya jelas Rasulullah lebih baik jauh daripada
Siti Khadijah. Tapi begitulah rendahnya hati Rasulullah. Kata Rasul, mana saya dan mana Siti Khadijah? Orang-orang yang mulia, orang yang kaya, orang yang cantik, mana yang bisa boleh dapat kesempatan seperti ini? Kata Nafisa, Siti Khadijah sudah setuju. Silahkan saja. Bismillah. Sudah ditertib ya, sudah diatur duluan ya, sudah beres. Begitu Rasulullah SAW maju dan pamannya Abu Talib, jadilah nikah dengan Siti Khadijah. Umur Rasulullah SAW 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Berarti coba bayangkan, selama Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah, ada riwayat 20 tahun, ada riwayat 25 tahun, sampai Rasulullah SAW berusia 50 tahun, berarti kurang lebih 25 tahun. Rasulullah berhijrah dari Makkah ke Madinah umur 53 tahun. Karena pertama wahyu kan 40, umur 40, 13 tahun di Makkah. Siti Khadijah meninggal dunia pas umur Rasul 50 tahun. Artinya sebelum hijrah 3 tahun Siti Khadijah meninggal dunia. Semua keturunan Rasul, anak Rasul semuanya dari Siti Khadijah, tidak ada yang lain. Yang pertama Al-Qasim. Oleh karena itu selalu terpanggil Rasul Abul Qasim. Ini yang terbesar. Yang kedua Abdullah. Walaupun ada berbeza pendapat, ada katanya At-Tayyib, ada yang namanya juga At-Tahir. Tapi kata ulama, Abdullah itulah At-Tayyib dan itulah juga At-Tahir. Artinya ada berbeza pendapat anak Rasul yang lelaki, ada yang bilang 5, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Tapi yang saya mendapatkan dari perbedaan adalah 3. Abul Qasim, yang pertama Al-Qasim, yang kedua Abdullah, kemudian yang ketiga Ibrahim, tapi bukan dari Siti Khadijah. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah yang diberikan oleh kerajaan Mesir di saat itu. Habis Siti Khadijah memiliki anak perempuan 4. Ini sudah disepakati oleh ulama, tidak ada perbedaan. Anaknya 4. Yang terbesar Zainab, yang suaminya Abul As. Walaupun suaminya habis Zainab masuk Islam, sesudah nubuwah sudah Islam, suaminya belum mau Islam, tapi lama-lama alhamdulillah masuk Islam, kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang suaminya Uthman, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian habis Ruqayyah Ummu Kalthum. Begitu meninggal Ruqayyah, kapan meninggal Ruqayyah? Pas perang Badar. Ada perang Badar, Sayyidina Uthman mau ikut sama Rasul perang Badar. Tapi kata Rasulullah, ini Ruqayyah anak saya lagi sakit, lebih baik anda dekat anak saya, layani saja, rawat saja anak saya. Begitu Rasulullah berangkat ke perang Badar, Siti Ruqayyah anak Rasul meninggal dunia. Habis meninggal Siti Ruqayyah, Rasulullah SAW menikahkan yang ketiga Ummu Kalthum kepada Sayyidina Uthman. Oleh karena itu dipanggil Sayyidina Uthman Dhunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Yang dimaksud 2 anak Rasulullah SAW. Yang terakhir Siti Fatimah, yang nikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah tidak nikah lagi. 25 tahun Rasulullah tidak nikah. Padahal jelas Siti Khadijah lebih tua, lebih usia. Kalau berbicara nafsu, ini ada orang-orang dari musuh Islam selalu membawa Nabi Muhammad ini suka hawa nafsu. Ya nikah banyak istri karena hawa nafsu. Kalau memang ada hawa nafsu dan syahwat, Rasulullah perlu nikah sejak dia masih muda, bukan sudah usia dan sudah tua. Sejak 25 tahun sampai 50 hanya istrinya satu, Siti Khadijah. Malah sesudah meninggal Siti Khadijah 2 tahun Rasulullah tidak nikah lagi. Masih kangen dan sayang sama Siti Khadijah. Baru nikah sama Siti Saudah. Ini istri yang kedua, Siti Saudah. Berapa umur Siti Saudah? 81 tahun Rasul nikah. Coba bayangkan. Baru yang ketiga Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada perempuan gadis yang dinikah oleh Rasulullah kecuali satu, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang Zainab bintu Khuzaimah, kemudian Zainab bintu Jahash, kemudian Hafsah bintu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian sahabat Ummu Habibah, Ummu Salamah, kemudian Maria Al-Qibtiyah, sampai terakhir
istri yang terakhir dari yang dinikahkan oleh Rasulullah SAW adalah Siti Maimunah radhiyallahu anha. Ini perlu bahasan sendiri. Istri-istri Rasul, siapa istri Rasul dan turunan Rasul, dan semua ini perlu bahasan sendiri. Tapi yang Siti Khadijah ini, dia Siti sendiri yang berjumpa Rasul sebelum Islam dan sesudah Islam, sebelum datang wahyu dan sesudah datang wahyu. Saking mulia Siti Khadijah, pernah kedatangan malaikat Jibril kepada Rasul, "Ya Muhammad, ada titipan salam untuk Siti Khadijah." Salam dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kasih tahu Siti Khadijah yang luar biasa dia berkorban untuk Rasul, kurbankan hartanya, kurbankan jiwanya, kurbankan anaknya, kurbankan masa dan waktu demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemuliaan di akhirat. Berilah salam kepada Siti Khadijah dari Allah, dan Allah menunggu dia di dalam surga dan disediain rumah yang dari emas. Subhanallah. Ini coba lihat kemuliaan Siti Khadijah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah, dan selalu Siti Khadijah melayani Rasulullah, berikhlas bersama Rasulullah, dan sambil Siti Khadijah meninggal dunia masih juga tersayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak bermasalah di Quraisy, tapi selalu Siti Khadijah mendukung Rasulullah dan mengajar Rasulullah bersabar sampai terjadi peristiwa yang cukup dahsyat yang menjadi salah satu perubahan hidup manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kufur kepada tauhid, dari hal-hal buruk kepada kebaikan, dari kezaliman dari keadilan, dari ketakutan kepada aman, dari Islam dan iman kepada kekuasaan dunia dan kekuasaan Allah adalah turunnya wahyu. Apa yang terjadi antara Siti Khadijah bersama Rasulullah SAW saat turun wahyu, apa yang terjadi sama Rasulullah saat menerima wahyu yang pertama, apa yang dirasakan oleh Rasulullah, apa yang dihadapkan oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana sikap Rasulullah sesudah wahyu, dan apa yang dia ceritakan kepada Siti Khadijah, dan apa yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Banyak hal-hal yang insyaAllah kita akan dalam pertemuan yang akan datang kita akan ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi wahyu yang pertama. Semoga semua yang hadir senantiasa mendapatkan ilmu bermanfaat, dan mudah-mudahan semua diberkahi Allah, dan bagaimana Allah memberikan kemudahan sama-sama berkumpul di majlis untuk mengingati sirah Rasulullah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.